Oh, silakan Terima Mas kasih. Adrian. Selamat pagi, Mbak Mutia. Oke, kita Iya, akan pagi. melaksanakan pelaksanaan pelatihan hari kedua dengan saya. Untuk hari ini materinya yaitu adalah mengenai website. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk akun WordPress-nya sudah jadi, Mbak? Sudah cuman belum di setting macam-macam Mas, baru bikin akunnya saja. Oke, ya. Yang penting akunnya dulu. Oke, Tapi kita. sebentar maaf Mas, ini laptop saya lagi nge-restart jadi belum bisa buka. Oke, ya. Sebentar, kita tunggu dulu ya. 3 menit mungkin cukup ya. Nanti kita lanjut ke materi dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sambil ini kita jalan ya materinya. Kita berbicara dulu mengenai website ya. Jadi dalam pelatihan website kali ini kita akan mengenal ya apa itu website, terus kira-kira kalau misalkan apa membangun website itu biayanya berapa, nah, terus persiapan apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat website ya, kemudian praktek ya untuk mengelola website ya, membuat website ya. Kalau membuat websitenya sih sebenarnya di sini nanti kita lebih menggunakan WordPress ya. Jadi itu lebih ringkas daripada misalkan kita harus membangun dari nol seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, dalam dunia marketing ya, kalau misalkan kita bagi itu secara metode ada dua, yaitu pertama tradisional marketing, yang kedua adalah digital marketing. Tradisional marketing adalah teknik marketing teknik lama ya, di mana kita memasarkan sebuah produk atau jasa itu secara face to face ya, secara bertemu langsung ya, ketemu dengan orangnya secara tatap muka, kemudian kita menawarkan ya, atau secara door to door ya, seperti itu. Nah, teknik marketing yang kedua yaitu adalah teknik berbasis digital ya, atau sebutannya digital marketing. Nah, digital marketing sendiri ini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah non internet marketing ya, itu contohnya ada TV, radio ya, billboard digital ya, di mana dia masih sistem informasinya semacam searah ya. Karena kayak TV kan dia sistemnya broadcast ya. Jadi apa yang ditampilkan atau dikirimkan dari penyedia ya, itu ya kita cuma searah aja ke kita aja, kita misalkan mau memberikan feedback dan sebagainya nggak bisa ya. Teknik marketing yang kedua yaitu yang berbasis internet ya, internet marketing ya, salah satunya ada website beserta SEO-nya, kemudian ada email marketing ya, sosial media marketing, dan juga marketplace. Nah, kita nanti akan fokus hari ini di dua poin. Yang pertama yaitu adalah website beserta SEO-nya. Ya. Nah, kapan sih saatnya kita buat website itu ya? Pertama, ketika kita ingin mencapai target pasar yang lebih luas. Ya. Misal, kalau misalkan kita baru jualan produk gitu ya, orang yang tahu juga paling orang-orang sekitar. Misalkan seperti itu. Kita ingin nih, jangkauan pasar kita menjadi lebih luas, sehingga banyak orang yang lebih tahu. Ya. Nah, itu salah satu manfaat kita juga bisa membangun sebuah website. Karena apa? Karena ketika website itu kita punya website ya, ada orang melakukan pencarian nih di Google ya, Google atau di search engine atau di Bing ya, atau mungkin di Yahoo Search ya. Nah, itu ada kemungkinan website kita tampil di situ ya, sehingga orang yang mengetahui produk kita atau jasa kita lebih banyak ya. Ingin meningkatkan pelayanan pada konsumen ya, contoh
dengan kita menyediakan website, misalkan kita memberikan panduan, ya, panduan penggunaan, terus mungkin garansi, ya, dan sebagainya, informasi tambahan di nomor website kita, sehingga itu adalah menjadi salah satu produk after sales, ya, dari produk atau jasa kita. Nah, itu juga bisa meningkatkan penilaian dari konsumen sendiri. Oh, produknya bagus, ya, after salesnya bagus, ya, misalkan seperti itu. Ingin menganalisa customer, itu juga bisa, ya. Kita bisa melihat nih, pengunjung website kita tuh dari daerah mana, itu nanti bisa dianalisa juga, ya. Ingin menjalankan iklan, nah, itu juga lebih mudah, ya. Misalkan kita mau memasang iklan di Google atau di Facebook, ya, kalau kita punya website, kita tidak iklankan aja website kita, ya. Dimana nanti di informasi di dalam website kita bisa cabang-cabang lagi, misalkan kita arahkan ke marketplace kita arahkan ke media sosial kita dan sebagainya, kan. Jadi salah satu keuntungan juga gitu. Selain misalkan itu juga menjadi salah satu timbal balik, ya, kita punya media sosial, kita optimasi media sosial kita, ya. Cuman kalau media sosial kan ya postingannya terbatas tuh, ya. Kalau misalkan si customer mau mencari info lebih dalam mengenai produk kita, kadang agak kesusahan kalau yang berbasis media sosial. Nah, itulah perannya website, mereka bisa menautkan ke website sehingga informasi yang terpampang itu lebih rapi, ya, susunan strukturnya dan sebagainya, ya. Dan yang paling penting adalah yaitu ketika kita ingin meningkatkan kredibilitas dari produk atau jasa kita, ya. Dengan memiliki website itu seakan-akan produk kita sudah naik kelas nih. Kenapa bisa naik kelas, ya? Karena website itu sendiri dia nggak gratis. Yang pertama ada biaya rutin yang harus kita keluarkan agar website kita ini bisa selalu istilahnya tampil, ya, selalu eksis, ya. Biaya yang kita keluarkan itu biasanya skalanya dia durasinya yaitu adalah tahunan, termasuk biaya domain atau hostingnya, ya. Itulah kenapa enggak semua produk, enggak semua perusahaan dia bisa memiliki website, ya, karena ada pertimbangan biaya tambahan di situ, ya. Terus juga dengan adanya website itu juga tadi itu kan juga memberikan tadi, ya, di lain dari biaya bulanan untuk membangunnya sendiri, membuat sebuah website itu juga nggak murah, ya. Kadang kalau misalkan kita menggunakan jasa itu juga nilainya cukup tinggi, ya. Nah, itulah kenapa membuat seakan-akan memiliki website itu dia kelasnya produk menjadi premium. Banyak produk yang dia memiliki website, bahkan produk yang istilahnya remeh, ya, produk-produk yang nilainya nggak seberapa. Contohnya kayak sabun lah, produk jual sabun, ya, sabun Lifebuoy, atau mungkin pasta gigi, ya, Pepsodent, itu kan kalau dijual produknya hanya berapa kisaran belasan ribu, kan. Tetapi mereka bisa sampai memiliki website, ya. Nah, itu jadi jangan sampai kita kalah, ya, untuk bisa memiliki sebuah website. Nah, kemudian, ya, ini kita jelaskan sedikit. Dalam sebuah website itu ada 3 komponen penting yang ada memiliki peran penting di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah domain. Nah, domain itu adalah nama, ya, nama unik yang menjadi suatu identitas, ya. Atau kalau penyebutan lainnya semacam URL atau alamat, ya. Alamatnya. Alamatnya di mana? Oh, youtube.com, facebook.com, instagram.com, detik.com. Nah, itu adalah domain, ya. Nah, domain ini atau nama atau URL ini dia adalah benar-benar unik. Jadi kalau misalkan sudah digunakan ya oleh satu orang atau satu perusahaan, ya, ya sudah, itu nggak akan bisa diklaim atau nggak akan bisa kita membangun sebuah website dengan domain yang sama, ya. Jadi domain ini benar-benar unik. Setelah terdaftar, ya, kita nggak bisa lagi mendaftarkan. Misalkan kita membangun website dengan nama youtube.com, ya nggak akan bisa, ya. Jadi domain ini adalah benar-benar unik. Ya, kemudian selain domain ada hosting. Ya, hosting ini adalah servernya, ya, tempat penyimpanannya, di mana website itu yang di dalam sebuah website pasti ada komponen-komponen pembangun di dalamnya. Entah itu adalah websitenya itu sendiri, konten yang ada di dalamnya, ya, misalkan ada gambar, ada teks, ada video, misalkan. Nah, itu kan tersimpannya di mana? Nah, tersimpannya adalah di hosting. Ya. Hosting itu adalah PC servernya. Nah, kelebihan misalkan menggunakan jasa hosting, ya, dia biasanya dari performa dia lebih tinggi. Jadi sehingga kecepatan aksesnya bisa lebih bagus, ya. Kita misalkan mau menyediakan komputer kita yang di rumah, ya, sebagai server hosting sebenarnya juga bisa. Cuman kendalanya biasanya kecepatannya terbatas tergantung dari
kecepatan internet kita, dan komputer yang kita gunakan itu juga harus nyala 24 jam ya agar website kita terus bisa diakses. Nah, tentu itu kan biayanya nggak murah, jauh lebih murah kalau misalkan kita cukup menyewa jasa hosting ya, dan biaya yang kita keluarkan itu juga sebenarnya kalau kita hitung per harinya ya atau per bulannya ya, biaya listrik dan sebagainya itu jauh lebih murah ya, misalkan kita menyewa jasa hosting. Nah, kemudian komponen ketiga yang paling penting yaitu adalah konten. Konten adalah isi dari website sendiri. Kita punya domain, kita punya hosting, tapi kontennya kosong. Cuma orang mau mengunjungi di website kita mau lihat apa, gitu kan? Ya, jadi ini adalah tiga komponen yang penting yang membangun sebuah website. Salah satu nggak ada, otomatis website kita tidak akan efektif atau malah tidak bisa diakses oleh orang lain. Ya. Jadi tiga komponen. Nah, ibarat kata nih, jadi kalau misalkan kita mengunjungi sebuah website itu sebenarnya sama aja kayak kita mengunjungi ke rumah teman kita nih. Ya. Oh, alamatnya di mana sih? Oh, alamatnya di jalan ini. Nah, itu kita nanya nih domainnya ya. Kita mengunjungi domainnya. Alamatnya di sini. Kita sudah sampai nih di lokasinya. Oh, di situ saya bisa lihat nih di balik pagar ya, pagar atau masuk di blok rumahnya ya, itu saya bisa lihat di situ ada ada taman kecilnya, terus ada bangunan rumahnya dan sebagainya. Saya masuk ya, masuk ke pagarnya. Nah, itu saya baru masuk ke hostingnya ya. Itu adalah masuk. Jadi kayak komplek rumahnya sesuai dengan surat tanahnya tadi itu ya. Itu adalah hostingnya. Ya, di mana tempat dia pemilik dari rumah tadi meletakkan seluruh barangnya ya. Baik itu dia meletakkan pohon-pohonan tanaman di taman kecilnya, kemudian meletakkan kursi di teras ya, kemudian misalkan saya masuk di dalam ruang tamu, di situ saya lihat sofa, lihat hiasan dinding dan sebagainya. Nah, yang saya lihat itu adalah konten ya. Jadi kita mengunjungi sebuah website itu ibaratlah kita tadi mengunjungi rumah sebuah teman tadi. Nah, lalu berapa sih biaya yang perlu kita butuhkan ketika kita ingin membangun sebuah website? Yang pertama untuk domainnya sendiri itu sewa ya, itu kita bayar bulanan. Itu selama 1 tahunnya itu sekitar 100 ribuan ya, murah istilahnya kalau dibanding dengan jangkanya ya dalam 1 tahun. Kemudian untuk hostingnya, untuk yang kapasitas paling kecil ya itu ada di 750 megabit ya. Itu kalau 750 megabit itu cukup lah kalau misalkan kita membuat sebuah website semacam 1 atau 2 halaman saja di mana di dalamnya tidak terlalu banyak gambar dan tidak ada video, itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Itu kalau misalkan 1 tahun itu sekitar sewanya 240 ribu. Ya. Terus kalau misalkan kita membangunkan website dengan jasa web developer, ya itu biasanya biayanya itu sekitar 5 sampai 10 jutaan. Ya, itu kan paling tinggi padahal biayanya. Nah, kalau misalkan kita bisa bikin website sendiri, biaya yang kita keluarkan itu paling ya kita cuma butuh sewa domain, sewa hosting, ya sekitaran 340 ribu untuk 1 tahun, dan 15 ribu lah biar buat beli kopi atau cemilan ya, atau minum ya, biar kita membuat website itu nggak ngantuk-ngantuk ya. Dan itu penghematannya jauh lebih besar. Nah, makanya kita sarankan untuk website kita bisa bangun sendiri, nggak perlu yang ribet-ribet, kita bisa menggunakan yang berbasis kayak WordPress dan sebagainya. Langkah-langkah yang pertama kita tentukan dalam membangun sebuah website, yang pertama kita tentukan dulu nih ya tujuan kita membangun website itu apa. Kita mau langsung memasarkan atau mengenalkan produk kita, bisa ya, contohnya produk kalau kita jualan sabun ya, sabun Lifebuoy itu kan ya langsung penyebutan adalah produknya ya. Kalau perusahaannya kan PT apa gitu ya, orang nggak banyak yang tahu gitu kan. Atau misalkan kita mau lebih mengenalkan perusahaannya, itu juga bisa ya. Contohnya kayak website kami itu ada di kampus.co.id ya, itu kan nama PT-nya sebenarnya ya, atau kampus digitalnya itu kan adalah nama PT-nya, di mana di dalamnya nanti ada banyak varian produknya. Nah, tinggal itu kita tentukan dulu ya tujuannya utamanya, kita mau memasarkan produk atau lebih mengenalkan perusahaannya ya. Nah, kemudian kita tentukan nama websitenya ya, atau domainnya tadi ya, kita tentukan, kita sesuaikan dengan tujuan kita. Oh, saya mau fokus langsung ke produknya ya, beri nama domainnya, kita gunakan nama produknya ya. Kalau tadi fokusnya untuk perusahaannya, berarti nama websitenya, domainnya ya, kita gunakan nama perusahaan kita ya. Nah, selanjutnya kita beli untuk domain dan hostingnya, baru lanjut ke desain. Tempat beli hosting ada banyak ya. Ini ya semacam kayak kita pilih operator seluler lah
Ya, kalau di operator seluler di Indonesia kan ada macam-macam, ada Telkomsel ya, terus kemudian ada Indosat, kemudian ada XL ya, ada macam-macam lah. Ya, sama juga seperti apa jasa penyedia housing itu juga ada banyak. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Cuman rata-rata yang di sini mereka sudah top. Ada Domanesia, ada Niaga Hoster, Rumah Web, Indo Website, Hostinger, SD Web. Nah, itu mereka sudah termasuk 6 besar nih. Ya tadi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri, tapi rata-rata yang 6 besar ini mereka sudah cukup ya, seperti itu. Nah, dalam membangun sebuah website sendiri, ya itu ada 2 teknik sebenarnya, ada 2 metode lah ya. Yang metode pertama yaitu kita membangun dari framework, ya, itu dari bahasa pemrograman. Itu kalau misalkan kita bukan lulusan IT, wah itu pasti juga kita mau bangun website pasti akan kendala di situ ya. Apalagi yang sudah belajar IT pun mereka masih butuh waktu untuk membangun sebuah website ya. Mereka bisa butuh berbulan-bulan untuk satu website itu jadi dan siap digunakan ya. Nah, teknik kedua yang paling cepat kita bisa menggunakan berbasis CMS ya. CMS itu adalah Content Management System di mana penyedia ini dia sudah menyediakan bermacam template ya yang sudah siap digunakan. Jadi kita tinggal menggunakan jasa mereka saat kita membangun sebuah website itu kita tinggal geser-geser aja gitu. Kita tinggal tata-tata ya, kita isi kontennya, nah itu sudah jadi websitenya. Ya. Dan kemudian kita akan menggunakan yang teknik kedua ini yaitu menggunakan CMS ya. Salah satunya kita bisa menggunakan WordPress ya. Ada banyak sebenarnya selain WordPress ada Joomla, Drupal, OpenChart ya, Weebly ya. Ada juga sebenarnya Blogspot, cuman kalau Blogspot itu dia terbatas sekali fiturnya, jadi kita nggak rekomendasikan menggunakan Blogspot. Yang paling kita rekomendasikan adalah WordPress. Kalau misalkan fokusnya untuk membuat semacam kayak marketplace ya, kita mau bikin kayak Tokopedia, Shopee ya, atau Bukalapak, nah kita sarankan bisa menggunakan OpenChart ya. Itu template-nya sudah siap sekali. Jadi tinggal kita tata-tata sedikit baik penataan warnanya dan sebagainya, isi kontennya itu sudah siap. Seperti itu. Nah, ini nih, kalau misalkan kita mau membangun sebuah website ya, kita tinggal masuk ke salah satu penyedia hostingnya. Misalkan di sini saya ambil di Domanesia, di situ. Yang pertama saya inputkan adalah nama domainnya, domain yang saya inginkan. Contoh di situ saya mau menggunakan nama domain bikin website yuk. Ya. Nah, saya masukkan ini di situ, kemudian saya klik cari, nah nanti di bawahnya akan ditampilkan ya ketersediaan dari domainnya. Ya ada berbasis com ya .com, .online, .net, .xyz dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali. Cuman kita rekomendasikan kalau bisa ambil kita yang .com ya, karena yang paling umum digunakan ya. Sebenarnya yang lain juga nggak ada masalah sih. Biasanya yang lain tipe lain lebih murah. Cuman biasanya ada plus minusnya. Bisa jadi seakan-akan website kita kurang kredibel nih ya. Misalkan kita menggunakan yang kayak .xyz, .online dan sebagainya ya. Seperti itu. Kalau kita sarankan bisa menggunakan yang .com. Nah, semisalkan juga kalau kita tadi saya menggunakan bikin website .com, dia statusnya di situ munculnya warnanya hijau semua atau tersedia semua. Itu bisa kita ambil. Tapi kalau misalkan salah satu saja itu sudah ada yang menggunakan, contoh bikin website yuk.com itu statusnya yang .com, itu dia sudah merah atau sudah ada yang menggunakan. Ya. Oh, tapi saya tetap mau menggunakan ini, saya mau menggunakan yang .net aja lah. Ini masih bisa. Sebenarnya bisa, tetapi kalau bisa jangan. Ya, kita nanti akan dianggap sebagai plagiat. Ya, plagiarismenya ada. Wah, dan menggunakan nama website yang sama ya, tapi hanya berbeda subdomainnya. Nah, itu kalau bisa jangan dihindari ya. Jadi pastikan statusnya keseluruhan semua hijau, masih tersedia, tidak ada orang lain yang menggunakan, sehingga tidak ada muncul kesan duplikasi di situ. Ya. Nah, itu untuk yang website. Nah, nanti cuman karena kita menggunakan WordPress ya, jadi kita bisa langsung nanti fokusnya ke WordPress. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke yang WordPress, kita bahas juga mengenai SEO dulu nih. Ya. Apa sih itu SEO ya? Jadi kalau misalkan tadi kita sudah membangun sebuah website, ya kita sudah membangun sebuah website, tapi kalau website itu kita tidak optimal, kita tidak optimalkan, ya percuma, ya website kita sepi, tidak ada pengunjung, ya tidak ada orang yang mengunjungi, kan kesannya wah sia-sia gitu kan, biaya kita bayar secara tahunan untuk biaya sewa hosting dan domainnya itu kan juga sudah lumayan ya. Tapi kalau misalkan sepi pengunjung ya kita seakan-akan buang-buang waktu. Nah, salah satu teknik untuk mengoptimasi website kita yaitu adalah dengan teknik SEO. Nah, ini
untuk yang SEO mohon diperhatikan juga karena itu nanti ketika uji itu juga keluar ya. SEO ya apa hubungannya dengan digital marketing ya, kemudian melakukan keyword research itu kemarin dengan Mas Joko. Jadi untuk yang keyword risetnya itu nanti saya skip, itu yang punya Mas Joko kemarin juga yang paling update ya. Kemudian penerapan teknik SEO untuk on page dan off page ya. Nah itu kita fokusnya yang di situnya. Ya, SEO ya. SEO itu adalah search engine optimization. Itu adalah upaya organik dalam meningkatkan visibilitas ya sebuah halaman website. Kita tadi punya website dan sebagainya, tapi kalau kita nggak optimasi ya tadi ya, kalau ada orang melakukan pencarian di Google, bisa saja website kita nanti nggak akan tampil nih, atau mungkin tampil tapi di halaman keberapa ya, atau kalau sudah scrollnya sudah cukup lama ke bawah itu nanti baru website kita akan kelihatan. Yaitu maka kemungkinan ya untuk pertama website kita terlihat aja sudah kecil, apalagi yang mengunjungi ya. Nah, gimana caranya biar website kita itu bisa nanti tampil di urutan-urutan teratas pencarian ya. Sehingga semakin sering website kita tampil ya di halaman pencarian, maka kemungkinan dikunjungi pun semakin besar ya. Jadi kalau yang viewernya itu misalkan ada viewer ada 100 orang ya, atau ya 100 orang lah ya yang orang melihat website kita di mesin pencari itu 100 orang. Pengunjungnya biasanya itu hanya sekitar 10%-an. Jadi kalau dari 100 yang untung cuma 10 orang ya. Nah, kalau misalkan halaman website kita itu di halaman-halaman belakang ya, berarti kita bisa lihat sendiri berapa yang mengunjungi ya. Kalau perbandingan dengan kemungkinan 10% yang tadi yang website kita yang tampil itu cuma 10, maka kemungkinan paling tinggi ya paling satu. Apalagi mungkin malah di bawah itu malah nggak ada yang mengunjungi sama sekali ya. Nah, ini adalah upaya ya agar website kita bisa selalu tampil di posisi teratas sehingga meningkatkan traffic pengunjungnya ya. Ada dua teknik sebenarnya kalau kita melihat di optimasi search engine. Yang pertama yaitu adalah SEO tadi, yang kedua adalah SEM. Nah, SEM itu adalah search engine marketing ya, ini adalah versinya berbayar. Karena pasti posisinya nanti dia akan di atas ya. Dia langsung posisinya di atas. Hanya saja dia berbayar ya, terdapat tabel ads atau iklan. Ya ini ibarat kita memasang iklan atau mengiklankan website kita di Google ya. Itu cara efektif bisa langsung posisi website kita di atas sehingga pengunjungnya bisa lebih banyak ya. Cuman pasti ada biaya tambahan untuk iklannya. Ya walaupun ada biaya tambahan sebenarnya itu nggak perlu khawatir juga ya, karena biaya iklan di Google itu murah ya, karena dia dihitung berdasarkan klik ya. Website kita ditampilkan dalam mesin pencari dengan posisi iklan, tetapi orang tidak mengeklik atau tidak mengunjungi website kita yang diiklankan itu, maka kita nggak kenai biaya. Jadi kita baru dikenai biaya berdasarkan orang yang ngeklik iklannya dan mengunjungi website kita. Nah, jadi kan jauh lebih ringan lah ya kalau misalkan kita mengiklankan di secara online itu tuh, kalau dibandingin dengan biaya iklan offline itu jauh lebih ringan kita memasang iklan di online ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah search engine optimization tadi ya, dia posisinya memang di bawah dari yang SEM ya, hanya saja dia gratis, nggak ada biaya macam-macam ya, dan tidak ada label ads atau iklan. Cuman di sini butuh konsistensi ya, karena untuk bisa naik ke atas itu bukan sesuatu yang instan, itu butuh perjuangan yang secara rutin, konsisten ya, berbulan-bulan sehingga website kita bisa tampil di posisi teratas. Itu pun kita harus tetap maintenance terus. Kalau misalkan kita berhenti, bisa jadi nanti sudah kesalip dengan website, maaf, dengan sudah kesalip dengan website kompetitor. Ya, akhirnya punya kita turun-turun. Jadi butuh konsistensi. Nah, untuk langkah-langkah optimasi, pertama kita tentukan target market. Target market tentu kita sudah di materi yang sebelumnya ya, kita bisa lewati. Yang kedua adalah keyword research. Ya, keyword research kemarin juga sudah dengan materi dengan Mas Joko ya. Tinggal kira-kira nih untuk produk atau jasa kita, keyword yang cocok itu apa. Nah, kita sudah dapat datanya kan. Nah, kita kemudian cek dulu nih kompetitornya. Melalui di mesin pencari kita list dengan keyword yang sudah kita riset sebelumnya, kita masukkan di halaman pencarian Google, kita cari nih kompetitornya siapa saja sih, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka di dalam produknya ya. Kita juga bisa melakukan riset di situ. Baru kita melanjutkan dengan optimasi on page ya, optimization, dan juga off page optimization ya. Baru pengukuran. Ya, untuk yang riset kata kunci saya rasa saya lewati dulu ya. Kita langsung ke teknik penerapan SEO on page-nya
Ya, teknik penerapan SEO on page yaitu mengoptimasi dari dalam websitenya itu sendiri. Ya, jadi kita optimasi langsung dari websitenya. Ya, yang pertama dalam ketika kita akan mengoptimasi sebuah website, ya perlu yang kita optimasikan atau kita optimalkan yaitu adalah kualitas kontennya dulu, isi dari websitenya. Ya, misalkan kita optimasi SEO tetapi isi websitenya itu tidak, berarti orang sudah mengunjungi itu juga percuma. Ya, nanti orang otomatis dia nggak akan kembali lagi. Tapi gimana caranya biar orang itu dia bisa kembali terus ya mengunjungi website kita? Itu kan perlu kita tingkatkan dulu kualitas dari isi websitenya. Ya, baik kita bisa memberikan informasi yang menarik ya, atau mungkin yang membuat seseorang itu kalau misalkan saya kalau nggak sambil lihat websitenya nih saya agak bingung nih cara menggunakan produknya nih, jadi saya ambil lihat, misalkan seperti itu ya. Terus juga memudahkan mencari untuk melakukan relevansi website dengan kata kuncinya. Jadi kita dengan menanamkan mengoptimasi di dalam kontennya itu ya, itu memudahkan Google untuk menautkan dengan kata kuncinya. Ini cocok gak sih website ini itu dengan kata kunci ini ya. Nah, itu ketika muncul ada kecocokan seperti itu, nah itu bisa meningkatkan ya posisi dari website kita sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk konten yang ada di dalamnya, ya, itu ada nih tipsnya ya, sehingga mudah diindeks oleh Google. Yang pertama, fokus keyword di 100 kata pertama. Jadi kalau misalkan isi dari website kita, baik itu di artikel atau di halaman utama, ya, kita fokuskan nih peletakan kata kuncinya itu di 100 kata pertamanya. Jadi misalkan kita menulis artikel yang isinya sampai 4 paragraf, 5 paragraf ya. Tapi kata kunci yang kita targetkan, misalkan target kata kunci saya adalah saya jualan produk ayam gorengnya kemarin ya. Ayam crispy ya. Kata ayam crispy-nya itu saya letakkan di 100 kata pertamanya. Itu berarti posisinya ya kira-kira di paragraf pertamanan lah. Ada kata di situ ayam crispy ya, sehingga itu nanti juga akan diambil sebagai kata kunci ya oleh Google. Ya, kemudian kita juga bisa nih menambahkan gambar ya atau juga link keluar. Itu juga bisa meningkatkan kemungkinan atau indeksnya ya, peningkatan pencatatannya. Terus juga lengkapi ya detail dan jangan bertele-tele dalam membuat sebuah konten di dalamnya, atau istilahnya bertele-tele itu kayak dia mengulang-ulang lagi. Jadi di atas sudah dijelaskan seperti ini, nanti yang di bagian footernya di bawahnya dijelaskan lagi. Jadi kan ada pengulangan seperti itu. Jangan ya. Kalau bisa dibuat dalam sebuah runtutan yang rapi sehingga mudah dicerna ya. Mesin Google ya itu dia sudah sangat mirip ya karena teknologi AI-nya dia sudah berkembang, dia hampir mirip dengan manusia. Jadi dia bisa mengetahui mana sih website itu yang dia memberikan informasi yang kredibel atau website yang hanya dia spam ya, hanya isinya semacam keyword-keyword saja, website nggak jelas ya, dia bisa menilai ya. Itulah kehebatannya AI-nya Google ya. Terus juga kita juga tidak ada salahnya nih melakukan otorisasi dengan penulis terverifikasi atau website terpercaya. Jadi kalau misalkan kita menampilkan sebuah informasi tambahan di dalam website kita, tidak ada salahnya di bagian website itu kita juga lampirkan link sumbernya ya, sehingga ini meningkatkan kredibilitas dari isi dari konten kita. Nah, dalam membuat sebuah halaman website, kita fokuskan ya untuk membuat ini tujuannya ditujukan ke manusia nih, bukan hanya ke Google Search Engine-nya ya. Baru nanti setelah itu kita untuk Google ini bisa membaca website kita, yaitu urusan kedua lah ya. Tapi fokusnya kita buat dulu buat tujuannya oleh manusia, nyaman dibaca oleh manusia seperti itu ya. Nah, urusan nanti dia ke indeks atau enggak, ya kita jangan terlalu berfokus di situ. Ya. Nah, Google dalam melakukan indexing, ya, itu dia ada 3 hal yang diindeks. Yang pertama yaitu adalah URL atau domainnya tadi. Ya. URL itu dia akan melihat nih kesesuaian kata kunci. Contohnya nih seperti ini. Nah, sebentar, saya coba buka Google pencarian dulu. Contoh, ini saya melakukan pencarian. Ya, saya mau mencari di situ semisalkan sepatu pria, sepatu olahraga.
kata kunci yang saya gunakan adalah sepatu olahraga pria. Ya. Nah, Google dia akan mencari berdasarkan 3 hal. Ya, yang pertama yaitu adalah URL-nya. Ya, URL itu adalah linknya nih ya di atas di sini. Ini adalah URL-nya atau alamatnya. Ya, di situ apakah ada kecocokan dengan kata kunci yang dimasukkan? Ya, sepatu olahraga pria. Di sini sepatu sport pria. Ya, nah, Google ini dia sudah pinter translate ya, karena Google juga menyediakan Google Translate. Ya, dia bisa menerjemahkan, oh ini ada kecocokan kata kunci. Ya, dia masuk ke dalam list yang akan ditampilkan. Men footwear, ya. Jadi dia di sini diambil dari kata prianya dan juga footwear-nya dari kategorinya sepatu. Ada kecocokan. Dia nanti masuk lagi ya listnya. Ya, ini kalau dari X, dia dari link, dia nggak ada kecocokan, tapi dia nanti dari poin yang selanjutnya. Ya. Terus juga ada lagi brand pos Asia, sepatu pria. Ini juga ada kecocokan kata kunci. Ya, dia masuk ke dalam list yang akan ditampilkan. Ya, itu yang hal yang pertama. Hal yang kedua yang dicari itu adalah berdasarkan dari judulnya, yang meta title-nya. Judul itu adalah dari teks judulnya ini. Ini kalau dalam sebuah artikel itu adalah judul artikelnya. Ada nggak kecocokan dengan kata kuncinya? Ya, sepatu running pria. Ya, dia ada kecocokan dari sepatu dan prianya. Di situ juga ada olahraganya di poinnya di sini. Ya, itu dia masuk ke list ke dalam kecocokan. Ya. Terus naik lagi manajemen footwear ini dia dari prianya saja ya, footwearnya di kategori sepatu. Jenis sepatu pria ya ini dia kecocokan 2 dari 3 kata kunci yang saya masukkan ya. Beli sepatu olahraga dia ada kecocokan 2 ya. Nah, itu dari 2 ya. Hal kedua yang dilihat oleh Google. Hal yang ketiga yaitu adalah meta deskripsinya. Meta deskripsinya itu diambil tadi dari 100 kata pertama yang ada di konten kita, baik itu di artikel atau di halaman websitenya. Ya. Dari 100 kata pertamanya, ketika ada kecocokan, contoh di sini, ya, dia ada kecocokan di sepatu sport pria, ada kecocokan, maka dia masuk list yang akan ditampilkan. Ya. Nah, Google akan mengindeks seperti itu, begitu ada kecocokan, maka yang ditampilkan tadi berdasarkan 3 poin tadi. Ya, jadi pertama yaitu adalah URL-nya. Contohnya di sini ya ada kecocokan dari kata kunci yang dimasukkan adalah tour Korea, di situ ada kecocokan, kemudian dari judul artikelnya dia juga ada kecocokan tour Korea, maka dia masuk dalam list ya. Kemudian dari meta deskripsinya di 100 kata pertamanya dia juga ada kecocokan tour dan Korea. Ada semakin tinggi tingkat kecocokannya, maka posisinya akan semakin naik ya. Nah, itulah gimana caranya nanti kita mengoptimasi sebuah website, kita optimasi dari URL. Nah, kebetulan karena kita menggunakan WordPress, URL-nya itu nanti sudah sesuai dengan judulnya. Jadi kita inputkan judulnya apa, nanti di URL-nya dia sudah sama. Jadi kita nggak perlu lagi mikir optimasi URL. Nah, untuk yang di judul, kita tinggal nanti membuat gimana untuk artikel yang kita buat itu kata kunci yang kita targetkan masuk di dalam judul. Ya, terus juga gimana caranya kata kunci yang kita targetkan masuk ke dalam 100 kata pertamanya. Ya, Google dalam mengindeks sebuah website ya, itu dia melakukan secara rutin ya. Cuman kalau misalkan kita lihat Google nih, dia akan mengunjungi website kita itu kapan sih ya? Itu biasanya sekitaran 2 sampai 3 hari. Jadi kalau misalkan kita posting sebuah artikel ya, kita posting sebuah artikel, nanti Google akan mengunjungi di tempat kita ya. Itu nanti dia akan mengcrawling ya. Mengcrawling itu kayak apa ya kalau bahasanya, dia kayak laba-laba atau spider ya kalau sebutannya. Dia akan membaca seluruh apa yang kita posting, baik itu dari URL-nya, alamatnya apa, ya, kemudian dari judul artikelnya apa, terus kemudian dia akan membaca dari isi dari artikelnya, ya, kemudian dia akan mengolah nih, kira-kira kata kunci yang ada di sini apa sih, ya. Nah, kalau misalkan tadi, maaf, kalau misalkan tadi di dalam URL-nya itu sama yang apa, yang di judulnya itu beda-beda semua. Nah, Google itu tuh dia akan bingung. Kata kuncinya yang sebenarnya dijadikan target itu kata kuncinya apa. Tapi kalau misalkan itu ada kecocokan semakin banyak, berarti oh ini ya berarti kata kuncinya ini. Nah, Google dia semacam kayak buku telepon, nanti dia akan menginputkan ya ke dalam indeksnya. Oh, website ini kata kuncinya adalah ini.
dia ada kecocokan tingkat siang, ya, dia masuk ke indeks, ya. Nah, setelah dilakukan oleh indeks, ada orang melakukan pencarian, ya, Google dia makanya Google sekarang instan ya, ketika kita melakukan pencarian dia tiba-tiba langsung muncul ya. Nah, itu dia melihatnya dari daftar indeksnya tadi. Ya. Dengan kata kunci ini, website mana saja sih yang ada kata kuncinya itu. Nah, kemudian diurutkan berdasarkan algoritma yang ada di Google, sehingga sistem ratingnya itu berdasarkan semakin tinggi tingkat kecocokan, maka posisinya semakin di atas. Ya. Selain tingkat kecocokan, juga ada tingkat relevansinya, kredibilitasnya. Ya. Semakin trafiknya semakin tinggi, oh berarti ini website terpercaya, makanya dia akan posisinya semakin di atas juga. Ya. Tadi ya, untuk meningkatkan traffic tentunya kita membuat konten yang berkualitas sehingga seseorang yang sudah mengunjungi website kita, dia mau mengunjungi lagi. Maka posisi website kita nanti akan terus naik. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah teknik untuk mengoptimasi sebuah website dalam dari SEO on page ya, dari dalam websitenya itu sendiri. Dari URL, dari meta title atau judul artikel, dan dari meta deskripsinya. Selain dari tiga hal ini, kita juga bisa optimasi dari gambarnya. Karena cara kita tahu juga kalau kita melakukan pencarian di Google, Google juga memberikan filter pencarian berdasarkan gambar, ya kan? Nah, kita juga bisa optimasi di situ. Ketika kita ingin menambahkan gambar, pastikan gambar tidak terlalu besar sehingga mudah ya, mudah dibaca atau mudah diambil oleh Google. Kalau misalkan filenya terlalu besar, kita bisa kompres dulu nih menggunakan layanan yang gratis banyak, OptiPNG, LPMG atau Kraken, yaitu ada website secara online ya, atau kita lakukan pencarian aja, itu banyak sekali website yang menyediakan jasa kompres gambar tanpa perlu kita harus install macam-macam ya. Kita tinggal upload, nanti setelah itu dia akan memproses, kita unduh lagi, maka filenya sudah terkompres ya. Itu pastikan ukurannya kecil aja tetapi tanpa merusak gambarnya ya, jangan sampai buram gambarnya gitu. Nah, itu banyak sekali fitur yang online yang sudah bisa kita manfaatkan. Terus kemudian jangan lupa kita rename nih nama file dari gambarnya tadi, kita tanamkan juga di dalamnya ada kata kuncinya. Jadi kalau misalkan saya jualan ayam crispy, ya nama filenya saya masukkan nih kata kunci ayam crispy di nama file gambarnya sebelum saya upload ke dalam website saya ya, misalkan seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa menambahkan link ya, baik itu link ke dalam ya, link ke dalam itu adalah link yang dari sebuah artikel menuju ke halaman lain di website yang sama, di website saya sendiri. Misalkan saya mau mengarahkan nih, baca juga artikel-artikel lain kami, atau lihat juga koleksi-koleksi kami. Kemudian saya arahkan ke galeri, misalkan seperti itu. Di mana di situ nanti ada list produk saya, atau kalau misalkan baca juga ya nanti masuk ke dalam list artikel saya. Nah, itu kan adalah link. Ya. Itu link, itu juga tercatat ya oleh Google. Jadi dalam sebuah halaman sebuah website ada link apa saja sih, itu juga masuk ke indeks ya. Jadi sebisa mungkin kita tambahkan semakin banyak link ke dalam halaman website kita, maka semakin bagus. Selain link ke dalam, kita juga bisa menggunakan link keluar ya, link keluar atau sebutannya backlink ya. Kita arahkan ke website-website terpercaya. Contohnya kita tadi ya, kita semisalkan mengambil ceritanya itu sumbernya dari mana, ya, kita bisa menginformasikan sumbernya dari mana, Wikipedia kah, misalkan seperti itu, atau kita mengarahkan ke media sosial kita, yaitu juga kita bisa. Ingin lebih tahu, follow juga akun kita ya yang ada di Instagram kami ya, misalkan seperti itu. Nah, itu juga link-link tadi itu juga tercatat oleh Google. Ya, itu adalah cara teknik optimasi dari dalam website itu sendiri ya. Terus yang perlu jadi catatan, tadi kita memang diminta untuk menambahkan kata kunci di poin tadi ya, ada di URL atau di judul atau di dalam paragrafnya ya. Tetapi hati-hati ya, ada batasan penambahan kata kunci di dalamnya, yaitu sebutannya adalah keyword density. Itu pengulangan kata kunci kalau itu terlalu sering itu juga nanti malah akan dianggap sebagai spam ya. Normalnya untuk pengulangan kata kunci itu hanya di 3 sampai 5% aja. Jadi kalau misalkan di 100 kata ya, 5%-nya berarti pengulangannya yaitu adalah 5 kali pengulangan kata kunci. Itu maksimal ya. Semakin detail semakin bagus. Cukuplah di 3% ya, jangan sampai di 5%. Kalau 5% dan nanti takutnya bisa juga dianggap sebagai spam. Ya, jadi kita batasi pengulangan kata kunci di dalam sebuah artikel tadi jangan sampai melebihi dari 5%.
Nah, selanjutnya teknik optimasi yang kedua yaitu adalah teknik optimasi SEO of page, yaitu mengoptimasi dari luar websitenya. Ya, kalau SEO on page tadi mengoptimasi dari dalam website, SEO of page itu optimasi dari luar website. Oke, jadi perbedaannya adalah begini. Kalau yang teknik SEO on page itu adalah di dalam kendali pemilik websitenya, ya. Atau semisalkan uh, timnya masuknya tim ini ya, tim admin website ya. Nah, tapi kalau yang teknik SEO of page itu di luar kendali dari tim websitenya ya. SEO of page yaitu mengoptimasi website kita tetapi dari luar. Contohnya, kita bisa menambahkan link yang mengarah ke website kita. Contoh, kita posting di media sosial, kemudian kita menautkan di media sosial tadi alamat website kita. Ya, nah itu adalah SEO of page. Contoh lagi, misalkan kita dulu kalau zaman-zaman itu di mobil itu ada stiker yang menampilkan alamat website ya www.apa nah itu adalah SEO of page. Atau misalkan kita pasang MMT baliho di mana di situ melampirkan alamat website kita, nah itu adalah SEO of page. Jadi SEO of page adalah cara teknik mengenalkan website kita tapi dari luar website kita ya, biasa tadi dari link-link ya atau dari QR code ya. Jadi tinggal scan nanti langsung mengarah ke website kita. Nah, itu adalah SEO of page. Nah, jadi kalau bedanya tadi, kalau yang on page itu dia biasanya di kendalinya ada di pemilik websitenya, ya gimana teknik dia mengoptimasi ya. Tapi kalau yang dari off page itu biasanya dari tim yang lain, yang kita tinggal minta tolong aja dari tim medsos nih. Jangan lupa tautkan website saya ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang uniknya teknik SEO of page ini dia ternyata memberikan kontribusi yang lebih besar ya dalam jumlah pengunjung website. Itu perbandingannya bisa sampai lebih 50% ya. Gimana sih teknik pengukuran seperti ini? Jadi kalau misalkan kita melihat dari sebuah website itu kalau di riset ya kemarin dari pelajarannya Mas Joko itu kan ada pencarian organik dan anorganik. Organik dia adalah orang yang mengunjungi website kita berdasarkan link yang melalui Google atau melakukan pencarian dulu di Google kemudian mengunjungi website kita. Itu adalah organik. Tapi anorganik itu yang langsung orang membuka browser kemudian mengetikkan halaman alamatnya. Misalkan saya langsung mengetikkan youtube.com, enter. Nah, itu adalah kebaca sebagai anorganik ya. Nah, SEO of page itu karena dia juga berdasarkan link, dia tidak melalui Google, maka dia juga kebacanya anorganik. Maka kenyataannya ya yang melalui jalur di luar dari Google ini dia ternyata kontribusinya lebih besar dibandingkan dari yang Google. Nah, kita bisa nih fokus di bagian SEO page dulu sambil kita membangun atau mengoptimasi SEO page-nya gimana orang bisa lebih mengenal website kita ya sambil meningkatkan traffic tadi. Kalau semakin sering traffic kita itu semakin dikunjungi, maka itu juga akan menjadi catatan bagi Google bahwa website kita itu tadi kredibel karena pengunjungnya juga banyak. Gitu. Ya. Nah, itu adalah optimasi materi yang mengenai SEO. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum nanti kita lanjut ke praktek yang di WordPress? Monggo, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih agak belum paham sama yang off page sih Mas. Kayak kita jadi kayak apa sih kayak marketingnya tuh jadi di luar website gitu atau gimana ya Mas? Maksudnya berkaitan dengan kayak link yang keluar dari website atau gimana? Sorry Mas. Ya, SEO page jadi mengoptimasi dari luar websitenya. Jadi nggak ada kaitannya lagi dengan websitenya. Ya, gimana caranya kita meningkatkan traffic? Ya kan tujuannya dari SEO itu kan meningkatkan traffic, meningkatkan pengunjung ke website. SEO on page dia mengoptimasi dari dalam website sehingga nanti website kita itu terindeks oleh Google. Ketika ada orang melakukan pencarian dengan kata kunci di Google, website kita ditampilkan, orang mengunjungi website kita. Itu adalah tujuan dari SEO on page. Nah, kalau SEO page dia tekniknya berbeda. Dia meningkatkan pengunjung ke website kita, tetapi dari luar ya, nggak ada kaitannya lagi dengan Google. Contohnya tadi, misalkan kita selain mengelola website, kita juga mengelola media sosial ya, di mana kita bisa posting ya postingan update postingan dan sebagainya melalui media sosial. Kemudian di bagian captionnya kita juga bisa melampirkan alamat website kita atau biasanya kan
kunjungi bio ya, nanti di bio nanti ada semacam link tree di situ di mana dia selain mengarah ke marketplace dan sebagainya juga diarahkan ke website kita. Nah, ketika orang tadi mengunjungi website kita dari luar ya, dari media sosial, dia kenal website kita dari media sosial, itu adalah off page ya. Jadi optimasi dari SEO page. Semakin sering kita melakukan optimasi dari luar, misalkan kita semakin sering posting media sosial dan sebagaimana yang kemudian kita arahkan ke website kita, optimasi SEO page ya. Itu kalau yang masih berbasis digital. Kalau yang berbasis non digital ya tadi guys, misalkan kita bikin brosur di mana atau terbaran di mana, karena di situ nanti kita lampirkan nih alamat website kita semarang.com ya. Nah, kemudian di dalam brosur itu saya lampirkan nih alamat website saya chickencrispy.com. Kunjungi juga, dapatkan dan sebagainya. Nah, orang kemudian penasaran melihat brosurnya, dia kemudian buka HP, dia ketikkan alamatnya chickencrispy.com, mengunjungi website kita. Nah, itu adalah teknik optimasi SEO of page. Jadi tujuannya sama-sama meningkatkan pengunjung, meningkatkan traffic website kita, cuman yang satu melalui jalur Google, yang selalu melalui jalur non Google. Baik itu berupa link, baik itu dia mengetikkan manual di dalam browsernya, buka Chrome atau Mozilla, ketikkan langsung alamatnya ya. Nah, itu adalah teknik optimasi SEO of page. Gitu, Mbak. Oh ya, berarti kalau misalnya kayak lewat share link gitu, kayak misalnya di forward di WA atau kayak gitu, itu juga off page ya, Mas? Ya, itu betul. Itu Oh masuknya iya. SEO of page. Nah, dia langsung share link. Jadi ketika dia si orang baru tadi mengunjungi website kita, dia tidak melalui Google. Nah, itu adalah teknik of page ya. Semakin sering kita sharing ya, sering link dan sebagainya, baik itu tadi di konten atau mungkin di postingan media sosial dan sebagainya, maka semakin tinggi juga kemungkinan ya orang mengunjungi website kita. Ya, itu adalah teknik SEO of page. Dan memang kenyataannya kalau misalkan kita lakukan pengukuran, pengunjung anorganik itu pasti lebih tinggi daripada organik. Ya, itu karena di situ kita perjuangannya secara langsung dan itu bisa langsung instan. Ya, tapi nggak ada salahnya tetap kita mengoptimasi secara on page-nya, karena kalau misalkan tiba-tiba kita lagi nggak lupa posting, lupa menautkan ke website kita. Nah, Google ini karena dia sudah websitenya kita sudah cukup lama dan sudah mulai terindeks seperti itu. Nah, itu SEO on page bisa dijadikan sebagai alternatif atau sebagai backup gitu. Oke, nah itu adalah materi mengenai SEO ya. Jadi yang poin pentingnya adalah ada dua cara teknik optimasi, yaitu SEO on page dan SEO off page. SEO on page itu adalah optimasi dari dalam, SEO off page itu dari luar websitenya. Ya, kalau SEO on page-nya dia berdasarkan tiga kategori, ya, tiga poin ya yang dioptimasi. Yang pertama dari URL-nya, yang kedua adalah dari judul artikelnya, yang ketiga adalah meta deskripsinya atau di 100 kata pertamanya ya. Kita tanamkan kata kuncinya di situ sehingga nanti agar terindak oleh Google dan Google bisa menampilkan website kita ya. Kalau di SEO page semakin sering kita men-share alamat website kita, baik itu berupa link ya atau berupa tadi tulisan dan sebagainya yang menunjukkan alamat website kita, maka semakin besar juga kemungkinan website kita akan dikunjungi oleh orang tersebut ya. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi prakteknya, yaitu sesuai dengan tugasnya. Sebentar, saya share screen dulu. Kita lihat dulu untuk yang di poin tugasnya, yaitu di poin optimasi bisnis di soal nomor 1, di mana kita diminta untuk membuat 3 halaman website ya, 3 halaman pada website, yaitu terkait kata kunci. Jadi nanti di setiap artikelnya itu kita diminta untuk menanamkan kata kunci yang sudah ditentukan di sini. 2 kata kunci, sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Jadi nanti ini kita tinggal tanamkan aja ya di 100 kata pertamanya. Dengan kriteria konten harus menarik ya. Itu berarti nanti cukuplah kita tambahkan gambar ya. Gambar nanti cari di Google ada banyak. Lolos plagiarisme ya, skor plagiarisme website ya. Nah, ini juga menjadi catatan juga ya. Ketika website kita dianggap sebagai plagiat ya, itu nanti juga nggak akan keindeks oleh Google, karena Google bisa mengetahui, oh ini sudah ada nih konten seperti ini dengan teksnya sama persis ya. Jadi nanti ada teknik cara gimana caranya kita mengukur website kita itu dianggap sebagai plagiat atau enggak.
skor aman dari lolos plagiarisme ketika untuk skor plagiarismenya itu di bawah dari 20%. Ya. Semakin tinggi maka bisa dianggap sebagai plagiat ya, apalagi kalau skornya sampai tinggi banget ya. Google nanti malah nggak akan mengindeks website kita. Jadi sia-sia kita posting. Menggunakan kaidah-kaidah. Nah, di artikel itu juga sama seperti konten yang kita gambar kemarin kita buat ya, di artikel itu juga ada susunan kaidahnya sehingga orang membaca itu secara runtuh. Di judul ya kita bisa terapkan di situ adalah attention-nya ya. Terus kemudian di bagian paragraf pertama kita bisa tanamkan di situ interest-nya ya, atau mungkin judul sama paragraf pertama kita bisa fokuskan di attention-nya itu juga bisa. Kemudian di paragraf selanjutnya nanti ada di bagian besarnya membuat orang menginginkan produk kita ya. Kemudian di paragraf terakhir nanti kita masukkan di bagian actionnya ya, biar orang tadi melakukan pembelian ya, atau mungkin melakukan apa yang kita minta ya, mendaftar atau tadi kemarin mendownload ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menambahkan backlink ya. Backlink itu adalah link yang ada di dalam website kita mengarah ke halaman website lain ya. Nah, di situ kita diminta untuk menambahkan backlink ke arah website utama LSPTD ya. Dengan minimal keseluruhan artikelnya dia 100 kata. Kalau 100 kata menurut saya sih terlalu pendek. Ya kita nanti buat bikin lebih banyak ya. Nah, itu adalah tugasnya. Jadi kita diminta membuat 3 halaman artikel ya. Nah, kita lanjut masuk ke WordPress. Jadi kalau misalkan WordPress kita sudah jadi akunnya, itu nanti kita masuk ke halaman dashboard sebenarnya. Cuman diperhatikan, apakah website kita itu sudah bisa diakses oleh orang lain atau belum ya. Caranya kita bisa melihat memastikan di bagian atasnya dari halaman dashboard seperti ini. Biasanya di atas daerah sini itu kalau masih ada tulisan luncurkan situs, berarti website kita belum bisa diakses oleh orang lain ya. Kalau masih ada muncul luncurkan situs, kita tinggal klik dulu aja, itu nanti biar website kita bisa launching. Masih ada nggak Mbak tulisan luncurkan situs? Lagi buka Iya, WordPress-nya nggak? ini masih ada Nah, launch site. ya itu diklik aja, itu nanti ada ditawari kayak mengganti domain, itu pilih aja, scroll ke bawah cari yang lewati pembelian atau skip purchase. Nah, terus setelah Oh ya, ini ada skip ada, purchase. nah kemudian nanti ditawari paket WordPress, itu pilih juga yang lagi yang gratis, yang sebelah kiri. Ada Yang nggak yang free ya. free? Ya, nah itu Iya. tinggal kita klik aja, nanti setelah itu dia memproses, setelah itu dia kembali lagi ke halaman dashboard dan tulisan luncurkan situsnya sudah nggak ada. Nah, ketika website itu luncurkan situsnya sudah nggak ada, nah itu website kita sudah bisa diakses oleh orang lain. Contohnya di sini website saya adalah hijabmuslimedi.wordpress.com. Ini saya buka di halaman website. Nah, website saya sudah bisa diakses. Tetapi kalau misalkan statusnya dia masih luncurkan situs, biasanya nanti tulisannya adalah biru dan ada tulisannya coming soon atau website belum bisa diakses oleh. Nah, nah kalau itu sudah, nah selanjutnya nanti kita akan mengatur ya. Pertama yang bisa kita atur adalah kita mau ubah dulu nih tampilannya, temanya ya. Temanya kita sebelum tema kita atur dulu, masuk ke menu settingan dulu ya. Kita masuk ke menu setting, di situ kita bisa rubah. Pertama adalah judul dari websitenya, set title ya. Itu dirubah disesuaikan dengan tujuan utamanya. Misalkan lebih mau ke produknya ya dirubah aja ke produknya, atau mau disamakan dengan nama dari domainnya juga nggak ada masalah ya, kita beri nama website kita. Nah, setelah diberi nama, yang kedua kita rubah juga di bagian tagline ya. Di bagian tagline kalau bisa ini juga ditanamkan kata kuncinya di sini. Misalkan kata kunci yang ditargetkan utamanya apa, atau bisa juga kita berikan informasi lebih jelas mengenai di site title-nya. Ini juga karena diindeks juga oleh Google. Websitenya namanya apa sih, tagline-nya apa, nah itu dibaca di situ. Jadi di sini untuk site title dan tagline kita isi, kemudian setelah itu kita simpan ya. Nah, itu adalah pengaturan pertama yang perlu kita lakukan. Nah, setelah yang kedua yaitu barulah kita rubah tampilannya, appearance-nya. Kita klik dulu masuk menu, nah di situ nanti akan ditawarkan nih ada banyak tema yang kita bisa gunakan ya. Hanya saja karena akun kita gratis ya, mungkin terbatas ya. Jadi kalau yang dia ada bintangnya seperti ini mau nggak mau kita harus diminta untuk upgrade paket ya.
Jadi bukan yang gratis lagi. Nah. Tapi kita bisa ambil yang gratis ya. Cukup ada banyak ya. Misalkan ada retro ya. Terus kita kalau gampangnya kita ambil yang tipenya bisnis. Ya, itu kan ada banyak nih. Ini Atar, kemudian ada yang 2024 itu juga gratis. Nah, silahkan pilih salah satu ya. Bebas saja mau pakai yang mana. Ya, nanti kita bisa lihat juga berdasarkan previewnya, ada tampilan previewnya nanti tampilnya seperti apa. Kemudian karena dia gratis, dia hanya pilihan warnanya hanya satu juga. Ya, kecuali kita upgrade ke paket yang di atasnya kita baru bisa rubah warnanya. Nah, kemudian kita tinggal aktifkan. Ya, kemudian kita bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilannya. Oh, sebentar. Ya, ini adalah tampilannya ya. Tapi kalau misalkan masih kosong ya biasanya masih kosong juga tergantung dari temanya ya. Nah, yang penting kita pilih aja satu tema yang bebas yang mana. Selanjutnya kita fokusnya di sini langsung kita optimasi nih websitenya ya dengan tadi menambahkan artikel. Nah, untuk menambahkan artikel setelah kita tambahkan tampilan ya, kita bisa masuk ke menu post di sini. Nah, menu post di sini adalah tempat di mana kita akan menambahkan artikel ya. Karena kenapa artikel? Ya karena Google yang dicari, yang dilihat itu sebenarnya malah artikelnya. Semakin sering kita membuat artikel, maka semakin banyak kata kunci yang kita bisa tanamkan di dalam website kita. Ya, jadi poinnya untuk mengoptimasi dari sebuah website ya kita semakin sering rutin aja untuk membuat artikel. Ya. Nah untuk menambahkan artikel kita masuk ke menu post di situ, kemudian kita masuk ke menu add post. Nanti kita akan masuk ke halaman editor dari uh, halaman artikelnya. Ya. Oke, ini adalah contohnya. Jadi di atas ini adalah penempatan judul, ya. Di bawahnya adalah beberapa komponen yang bisa kita tambahkan, ya. Kita kalau misalkan mau menambahkan paragraf, kita tinggal klik aja kita seperti ini. Atau kalau misalkan mau menambahkan komponen yang lain, kita bisa klik yang ditambah plusnya ini, ya, plus hitam di sebelah kanan ya. Kalau kita fokuskan nanti ke bawah jadi warna biru. Itu nanti kita bisa tambahkan beberapa. Misalkan kita mau menambahkan gambar, ya kita tinggal arahkan pilih kemudian gambar ya atau misalkan kita mau tampilkan di gambar yang ada dari galeri juga bisa ya, atau informasi yang lain ya. Nah kadang kita agak nih bingung nih, wah ini ribet juga ya untuk membuat artikel di WordPress dan sebagainya. Gak ada salahnya kita bisa manfaatkan teknologi di situ ya. Salah satunya ya yang bisa kita manfaatkan adalah ChatGPT ya. Kita bisa manfaatkan teknologi yang ada ya untuk membantu kita membuatkan artikel ya daripada kita bingung mikir-mikir dan sebagainya. Saya mau bikin artikel apa nih ya? Nah, kita bisa manfaatkan di situ ChatGPT. Ya, tinggal kita masukkan aja sekalian nih beberapa prompt yang diminta nih ya. Contohnya di situ dia tadi ada lolos plagiarisme itu kalau ChatGPT mungkin nanti kita bisa scoring sendiri tapi biasanya kalau kita menggunakan ChatGPT untuk skor plagiarismenya dia sudah rendah jadi sudah aman. Jadi yang perlu kita tambahkan mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah terus juga ada minimal 100 kata tadi. Jadi sekalian. Misalkan saya dengan kata kunci yang saya targetkan adalah ayam crispy. Buatkan saya artikel dengan kata kunci ayam crispy. Terus artikel dibuat sesuai dengan kaidah AIDA. Ya, karena tadi diminta dengan sesuai AIDA ya, jadi kita minta aja sekalian di sini. Artikel dibuat sesuai dengan kaidah AIDA, minimal terdiri dari, misalkan saya buat nih 500 kata sekalian ya. 500 kata dan 4 paragraf. Oke, misalkan. Jadi biar
paragraf pertama nanti di bagian attention, paragraf kedua interest, paragraf ketiga adalah share, paragraf keempat adalah action, ya. Jadi biar pas, makanya saya minta buat 4 paragraf kalian, ya. Kemudian kita tambahkan sekalian di bagian action, ya, diarahkan untuk menghubungi, misalkan nih nomor nomor WhatsApp ke arah nomor saya, misalkan 133888888 sekian, ya. Atau mengunjungi website kami di mengunjungi media elemen Instagram. Instagram kami di misalkan di ini berarti tambahkan di misalkan in.com kampus digital. Nah, untuk di bagian action ya, biar lengkap ya, kalau kita membuat sebuah artikel tadi kan kayak kemarin ya, kita membuat gambar itu kan bagian action, kalau nggak lengkap itu kurang gimana gitu kan. Nah, di bagian actionnya nanti kita buat juga seperti ini. Tautkanlah nomor WhatsApp, boleh nomor WhatsApp asli atau enggak ya. Yang penting ada nomor WhatsAppnya, kemudian ada link ke akun media sosial kita juga boleh, atau salah satunya juga boleh. Yang penting ada actionnya, ya dipastikan. Karena kalau misalkan kita nggak tambah di bagian action seperti ini, nanti dia tulisannya cuma order sekarang aja, sekarang juga, misalkan seperti itu, tapi tanpa ada informasi lebih lanjut. Ya, sebenarnya bisa aja nanti kita masukkan secara manual nomor apa di bagian actionnya ya, tapi biar sekali perintah aja kita bisa tambahkan seperti ini ya. Buatkan saya artikel dengan kata kunci ayam crispy, artikel dibuat sesuai dengan kaidah AIDA, minimal terdiri dari 500 kata dan 4 paragraf. Di bagian action diarahkan untuk menghubungi nomor website sekian atau mengunjungi Instagram di instagram.com/kamusdigital.id. Oke. Jadi dia sudah akan membuatkan nih. Ini kita tinggal kopas saja, kita masukkan ke dalam WordPress kita. Ya. Nah, jadi ya ini kita tinggal copy paste aja, kita masukkan satu-satu dulu biar nggak. Misalkan ini adalah judulnya, kenikmatan tak tertandingi dari ayam crispy yang gurih dan renyah. Ya, di bagian judul ini saya tambahkan untuk judulnya, kemudian di bagian bawahnya saya tambahkan dulu nih gambarnya ya. Boleh bisa menggunakan Canva atau misalkan saya mau menggunakan Google aja lah biar cepat. Itu juga bisa. Atau kalau punya foto produknya, ambil foto produknya juga lebih bagus ya. Memang dipastikan ini. Untuk 3 artikel yang dibuat itu sesuai dengan produknya ya. Jadi jangan menggunakan judul LSP. Jadi kalau kemarin uji itu kesalahan banyak yang menggunakan kata kuncinya yang malah LSP-nya. Jadi LSP di situ hanyalah tambahan. Tapi untuk yang artikelnya itu fokusnya adalah produknya ya, sesuai dengan produknya. Kalau misalkan kemarin yang di riset produknya adalah teh atau makeup atau apa ya, artikelnya disamakan. Ada 3, kita diminta membuat 3 artikel, itu beda semua, jangan sampai ada yang duplikat ya. Kalau misalkan yang pertama kita membahas mengenai ayam, kalau saya ya, misalkan saya membahas mengenai produk saya ya, ayam crispy-nya. Terus kemudian di yang kedua saya membahas mengenai teknik pengolahannya ya, misalkan seperti itu. Yang ketiga saya membahas mengenai kelebihan dibandingkan dari kompetitor, misalkan seperti itu ya. Jadi dibuat beda semua, jangan sampai ada yang duplikat ya. Gitu. Oke, ini tadi judul sudah, kemudian saya memasukkan sebuah gambar. Ini saya ambil aja dari Google, sebenarnya banyak. Ya. Gambar boleh diunduh atau kalau misalkan saya paling cepatnya saya screenshot sih. Ya. Seperti ini, saya screenshot, saya ambil gambarnya. Oke. Nah, karena dia adalah screenshot, biasanya dia sudah
size-nya sudah kecil. Jadi nggak perlu saya reses lagi, tinggal saya pastekan aja. Oke, nah gambarnya sudah up ya. Kemudian di bagian bawahnya baru saya pastekan untuk artikelnya ya. Ini kita ambil dulu semua. Nah, kemudian karena dia di situ kan karena tadi kita meminta berdasarkan AIDA, di situ kan dia masih ada attention-nya, interest-nya, action-nya, ya, ada desire-nya. Nah, itu awalannya kita hapus. Untuk subjudulnya biarkan, ya, karena subjudul itu juga termasuk ke dalam indeks. Ya. Jadi apa? Tadi untuk yang pertama aroma menggoda yang bikin lapar ketika, ya, interest-nya, teks interest-nya di sini saya hapus. Yang paragraf kedua adalah rahasia kelezatan ayam crispy, ya. Kemudian ada desire-nya, mengapa yang crispy jadi favorit semua kalangan, action-nya rasakan sendiri kelezatan ayam crispy sekarang juga. Nah, ini baru 50% jadi ya. Tinggal yang belum ada di situ adalah kita diminta untuk memasukkan kata kuncinya ya. Jadi kata kunci ini kita masukkan, kita copy dulu ya. Atau kita ketik manual juga nanti nggak ada masalah. Kita letakkan di 100 kata pertama ya. Kira-kira kalau bolehlah di tengah-tengah atau mungkin di belakang paragraf pertama juga nggak masalah. Itu tinggal pastikan aja ya. Situ ada sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Titik dua titik. Nah, cuman kan kalau misalkan dia hanya tertulis seperti ini, macam kopas itu kan orang baca kan agak aneh juga ya. Tiba-tiba apa hubungannya sama sertifikasi gitu kan. Nah, kita bisa tambahkan nih kalimat kata awalan penghubung ya. Kunjungi juga link berikut. Oke, jadi ada kalimat penghubungnya biar nggak aneh kesannya ya. Kunjungi juga link berikut sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Kata kunci sudah kita tanamkan. Selanjutnya yang belum kita tanamkan, menarik tadi kita sudah tambahkan gambar, lolos plagiarisme nanti kita scan. Menggunakan kaidah-kaidah sudah, backlink ke website utama LSPTD. Nah, backlinknya yang belum. Ya. Kita dapatkan dulu alamat utama LSPTD. Ya, itu alamatnya ada di lspdigital.id. Bisa kita copy dulu aja. lspdigital.id. Nah, di kata kunci yang tadi kita tanamkan, itu kita tambahkan backlink di situ. Cara menambahkan backlink kita blok lagi teksnya, ya. Kita blok dulu teksnya seperti ini, kemudian kita klik klik ini, ya. Sebentar, sampai ada muncul B. Nah, kita klik yang ini, ya, yang link, ya, yang gambarnya kayak mata rantai, ya. Dia untuk menambahkan link di situ. Kita klik, nanti ada muncul inputan teks, ya. Ini kita pastekan aja atau kita ketikkan manual, ya, lspdigital.id, ya. Itu ketik manual juga nggak ada masalah. Misalkan di sini saya ketik manual, saya inputkan di situ lspdigital.id. Nah, setelah kita inputkan di bawah nanti akan muncul nih bahwa teks yang saya inputkan kebaca sebagai link, ya. Nah, kita pilih ini yang di bawah. Oke. Dan dia nanti sudah menjadi link ya. Jadi ketika diarahkan atau nanti diklik itu nanti secara otomatis dia akan membuka halaman website LSPTD. Nah, itu adalah backlink ya. Nah, itu backlink sudah ya. Terus kalau misalkan kita tadi ya menautkan alamat Instagram itu juga kita bisa tambahkan ini sebagai backlink ya. Kunjungi Instagram kami di instagram.com kampus digital. Nah, ini kan dia masih berupa teks biasa. Nah, ini kita juga bisa tanamkan sebagai backlink juga ya. Oh, ini sudah ya, sudah kebaca langsung sebagai backlink. Ya, jadi kita nggak perlu. Tapi kalau misalkan tadi kita input manual, berarti untuk yang alamatnya ini kita bisa ubah menjadi backlink sama kita tinggal copy dulu teksnya, kemudian kita tambahkan link, kita pastikan aja nih instagram.com kampus digital /kampus digital atau misalkan media sosial masing-masing peserta. Ya, seperti itu. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal cek skornya ya, skor plagiarismenya. Caranya kita tinggal copy paste dulu, kita copy dulu ya dari artikelnya aja, dulunya nggak usah, nggak apa-apa. Kita copy dulu teksnya, kemudian kita copy, kita buka banyak website penyedia cek plagiarisme, cek plagiarisme ya.
Ada banyak website penyedia, ya bebas pilih yang mana, cuman yang saya sarankan yang bisa muncul skor persentasenya. Kenapa? Ya tadi, agar memudahkan kita pengukuran ya. Kalau dalam skor aman, skor plagiarisme harus di bawah 20%. Di sini kalau saya biasanya ambil pakainya dupli checker sih. Tapi kalau mau misalkan pakai yang lain nggak ada masalah. Oke, ini saya menggunakan dupli checker. Kemudian saya tinggal pastekan aja teks paragrafnya di dalam ini tadi. Ya. Kemudian saya scroll ke bawah, di situ ada captcha-nya. Ya, kemudian saya tinggal klik di situ periksa plagiarisme. Ya, nanti dia akan scoring. Ya, kita tinggal tunggu prosesnya. Ya, di sini nanti akan muncul skor plagiarismenya. Ya, terus atau skor uniknya. Skor unik ini adalah skor kebalikan dari plagiat. Ya, tadi aman itu kalau skor plagiarismenya di bawah dari 20% atau skor uniknya di atas dari 80%. Kalau semisalkan skor plagiarismenya tinggi, ya kita tinggal minta ulang aja sama ChatGPT untuk dibuatkan artikel baru. Oke, ini sudah 50%, 62%. Ya. Dia muncul skornya, skor plagiarismenya 0%, berarti benar-benar unik ya. Skor uniknya 100%, ya. Berarti ini aman, ya. Nah, ini jangan ditutup dulu, ya. Ini nanti akan kita lampirkan ke dalam bentuk pengumpulan tugasnya. Kita kembali dulu ke yang posting artikel ini berarti sudah oke. Kita bisa publish ini. Kita klik yang di ujung kanan yang tombol publish atau kalau misalkan yang bahasa Indonesia versinya apa ya? Tampilkan ya atau apa ya? Yang penting ini tombolnya biru. Kita klik aja publish, kemudian nanti ada muncul pop-up seperti ini. Kita klik publish lagi. Nah, nanti setelah kita klik publish, artikel kita sudah ke post ya. Kalau misalkan muncul rekomendasi teks seperti ini, bebas mau dipilih. Kalau saya sih langsung close saja, bebas. Nah, ini jangan ditutup dulu, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot secara full atau mau di crop juga boleh. Oke. Nah, ini kita lampirkan ke dalam Word. Oke, misalkan judulnya tugas optimasi bisnis. Oke, yang pertama adalah satu ya, artikel pertama. Nanti selain ada artikel, karena tadi kita diminta membuat 3 artikel, jadi di sini kita isinya sekalian. Artikel kedua dan artikel ketiga. Oke. Dan kita lanjut dulu yang ke artikel pertama. Ya. Kita melampirkan screenshotnya artikelnya dulu. Ya. Nanti di bawah skor dari artikelnya yaitu adalah hasil skor dari plagiarismenya. Jadi ini sama, kita screenshot juga. Boleh full screen atau area crop juga nggak ada masalah. Teksnya diambilkan, ditampilkan kelihatan sedikit. Ya. Jadi kita ambil segini karena di situ ada teks dari apa artikelnya ya. Oke. Mas, maaf, boleh di-share Hmm? screen Word-nya juga. Soalnya ini masih Sebentar, yang sebentar. Belum ya biar screennya. Oke, kelihatan. oke, siap. Salah nih. Saya belum pindah. Oke. Jadi nanti buatnya artikelnya seperti ini. Laporan tugasnya seperti ini. Ya, jadi tugas optimasi bisnis. Kemudian, oh ya, beri nama dulu, jangan lupa. Nama, terus ada instansi. Ya, kalau misalkan dari instansi, kalau perorangan ya mungkin bisa ditambahkan informasi yang lain. Ini untuk memudahkan asesor nanti mencocokkan dengan identitas apa peserta ya karena kan biasanya di dalam classroom itu nggak cuma satu orang yang melakukan uji jadi biar mudah mencocokkan nanti bisa diisi nama atau instansinya atau mungkin melampirkan nama dengan nomor telepon ya yang penting ada bisa di cross check seperti itu. Yang pertama adalah artikel pertama kita lampirkan hasil screenshot dari apa yang artikelnya
yang sudah kita buat, sudah kita posting tadi. Kemudian di bawahnya kita lampirkan hasil dari skor plagiarismenya ya. Kita tampilkan juga nih ininya, teksnya ya. Teks dari artikelnya. Ini juga memudahkan asesor untuk mengecek apakah benar artikel yang diposting adalah yang dicek adalah yang ini ya. Kemudian di bawahnya kita lampirkan linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya itu kita masuk yang di sini lagi. Itu yang di sebelah kanan, itu kan ada linknya. Itu kita tinggal klik copy ya. Atau kalau misalkan ini sudah terlanjur tertutup, masuk ke dalam menu post, kita ambil artikelnya tadi. Ini kita bisa langsung ambil klik copy link. Ya. Kemudian kita bisa pastekan di bawahnya. Ya, tidak terlalu besar. Ini jangan habis kita pastekan, jangan lupa di enter dulu. Ya, dia biasanya nanti langsung kebaca terdeteksi sebagai link. Ini gambarnya bisa kita agak kecilkan sedikit, tidak ada masalah. Tidak terlalu besar. Oke, nah ini baru artikel yang pertama ya. Dan di situ masing-masing peserta diminta untuk membuat 3 artikel ya. Ya, tinggal mengulangi tadi ya, tinggal membuat posting baru lagi, add post, kemudian lagi mengulangi tadi, bisa menggunakan ChatGPT juga ya. Kalau saya tadi promnya seperti ini ya. Buatkan saya artikel dengan kata kunci ayam crispy ya. Tinggal kata kuncinya apa yang mau ditanamkan ya. Nanti secara otomatis ChatGPT akan memasukkan nih kata kunci yang kita maksud ke dalam judulnya, ke dalam 100 paragraf pertama ya. Terus sedangkan kalau yang di bagian URL itu nanti sudah menjadi tanggung jawabnya dari WordPress-nya ya. Jadi kalau kita bikin judulnya kenikmatan tak tertandingi dari ayam crispy ya, itu nanti di linknya, di alamat URL-nya itu juga sudah tertanam di situ ya. Kenikmatan tak tertandingi dari ayam crispy yang gurih dan nyata. Nah, itu kelebihannya kita menggunakan WordPress. Jadi alamat URL di atasnya itu sudah sesuai dengan judul artikelnya. Jadi kita nggak perlu lagi rubah-rubah ya. Nah, itu enaknya kita menggunakan WordPress. Makanya kita rekomendasi menggunakan WordPress ya. Nah, itu sudah menjadi satu paket nih teknik mengoptimasi sebuah artikel tadi. Tinggal kita nanti membuat 2 lagi, berarti totalnya harus 3 artikel. Yang pertama, pastikan untuk artikel itu sesuai dengan produk yang kita riset. Jadi kalau yang pertama kemarin itu produknya apa, ya itu berlanjut ya. Nah, kemudian isi dari atau judul atau dari topik artikelnya beda-beda ya. Misalkan di sini saya ya judulnya adalah kenikmatan tak tertandingi dari ayam crispy yang gurih dan renyah. Nanti yang kedua jangan plek 100%. Beda. Nah, untungnya ketika kita menggunakan ChatGPT dengan prompt yang sama pun itu ketika kita kirimkan lagi nanti dia secara otomatis buatnya juga beda ya. Walaupun dengan kata kunci yang sama. Nah, dia otomatis berbeda. Jadi benar-benar nggak mungkin dia membuat 100 atau hal yang sama, dia nggak. Ya. Attention, sensasi keren tergantikan, rahasia balik kelezatan yang Christian Verona, mengapa menjadi pilihan favorit. Kalau misalkan masih, oh ini kayaknya desainnya sama interestnya masih sama lagi, coba kita bisa perintahkan aja, buatkan ulang ya. Oke. Buatkan ulang dengan judul dan subjudul yang berbeda. Nah, Yes, dia maaf. kan bisa Berarti kan. untuk maaf. Kalau untuk artikel yang kan 3 ya tadi baru bikin satu. Nah, yang artikel 2 sama tiganya itu juga dikasih backlink yang sertifikasi Sama, digital itu juga ya berarti ya? iya betul, sama semua. Oke, Jadi oke. ada itunya apa sesuai yang membedakan cuma dari isi artikelnya aja sih. Tapi kalau yang sesuai dengan poin tugasnya dia masih sama. Skor plagiarisme harus tetap di bawah dari 20%. Terus dia juga ada backlinknya sama. Jadi untuk menambahkan backlink kita tinggal blok teksnya. Ya, misalkan yang mau yang kita tambah backlink mana, setelah kita upload nanti akan muncul ya link. Nah, ini kita tinggal tambahkan linknya apa. Ya, kalau yang LSP digital tadi adalah LSPTD tadi adalah lspdigital.id. Ya.
Jadi kalau ini sudah berupa link, itu ketika apa artikelnya ditampil, itu ketika kita klik, nanti otomatis mengarah ke websitenya lspdigital.id. Ya, seperti itu. Oke. Oke, nah untuk itu materi hari ini sampai situ, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini sudah aman sih Mas, tadi udah Oke, nanya semua. baik. Oke, silakan tugasnya bisa dikerjakan ya. 3 artikel, catatan. Yang penting tadi harus poinnya sudah harus ada semua, termasuk backlink, terus ada skor plagiarisme, kemudian ada juga backlinknya ya, terutama di situ. Untuk artikelnya tadi panjangnya minimal adalah 100 kata, cuman kalau biasanya saya buat 100 kata itu terlalu pendek ya, karena ini dibikinkan chat GPT ya sekalian aja buat yang sedikit lebih panjang ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk prompt dari chat GPT-nya sudah paham ya, bisa? Bisa Mas. Mas maaf Oke. tadi untuk Hmm? yang pengumpulan tugasnya itu kan itu ada 3 soal itu Oke. di maksudnya kalau di hand in hari ini kan yang ini yang dikerjain nomor 1 ya Hmm. tadi kayaknya. Itu Ya, di itu hand in hari ini atau gimana? Soalnya kan ada 2 sama 3 juga tuh. ditunggu sekalian, nanti yang kedua sama ketiga nggak apa-apa ya. Oh Nanti nunggu aja nanti ya. Oh, cuma nanti dijadikan di satu file, atau filenya mau terpisah-pisah juga nggak masalah ya. Yang oh penting iya. filenya nanti terupload. Nanti juga masih ada postingan sosial media sosial itu kalau nggak salah yang terakhir, terus ada di optimasi bisnis nanti juga dengan Mas Joko, itu nanti melisting GMB, itu juga masih belum ya materinya, pelatihannya ya, itu nanti masih belakang. Iya, belum. Iya. Oke, nanti boleh dijadikan satu file dalam bentuk Word atau PDF, atau misalkan file terpisah juga nggak ada masalah. Gitu. Oke. Makasih, Mas. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup sekalian. Nanti kalau misalkan ada kendala, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Mbak Dita. Nanti akan kita bantu. Seperti itu. Iya. Mungkin itu dulu. Ya, Terima makasih, kasih. Saya Mas. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bisa izin, bisa live. Saya izin live juga ya, Mbak. Oke.